Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Indok Loreng ya. Malam ini saya akan bahas mengenai harga pakan naik tapi proteinnya diturunkan. Ya. Itu sangat merugikan sekali bagi peternak. Karena protein yang dulunya 22% itu diturunkan menjadi 17%. Oke. Yang belum BPJS dulu ya, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Jadi di dalam beberapa hari kemarin, 2-3 hari kemarin itu ada kenaikan pakan, yaitu per karungnya 12.500 kayaknya. Iya, per karungnya 12.500 menurut tempat saya. Dan pakannya naik tapi proteinnya diturunkan. Untuk contoh seperti pakan yang saya pakai itu ya. Saya mungkin masih mendapatkan stok yang lama, tapi ada teman yang sudah beli di pakan yang stok baru, pakan yang terbaru, sama-sama mereknya P500 juga ya. Tapi untuk pakan P500 yang saya pakai ini masih berkadar protein 22%, 20-22%. Kemudian pakan yang baru yang sudah mengalami kenaikan itu turun menjadi 17%. Coba teman-teman dicek dulu ya sebelum mencampur dengan bekatul. Karena kalau kita tidak tahu proteinnya sudah 17%, terus kita biasanya campur dengan 30 kilo bekatul, tak yo entek to ya. Wis ra ono proteine iki malah ra ono gisine. Nanti telur puyuhnya pasti drop total. Tidak akan bertelur itu. 17% itu sama dengan kandungan protein yang sudah saya campur bekatul 30 kilo kemudian saya fermentasi itu, yang ada di video yang berapa tahun lalu itu, yang pakai campuran 30 kilo itu ya. Itu kadarnya 17%. Lah iki urung dicampur, belum dicampur kok sudah 17%. Nah, terus mau dicampur dengan cara apa itu? Ya kan? Mosok mau pakai pakan murni ya. Kalau pakai pakan murni kotorannya mungkin tidak bau karena memang benar 17% di kadar proteinnya. Tapi untuk keuntungannya kan kita tidak bisa memaksimalkan ya. Ya standar-standar aja nanti untuk keuntungannya. Wis, yo sekarang tenan deh bakal pakan itu ya. Wis regane munda. Tapi proteinnya diturunkan. Nanti saya beri contoh labelnya. Saya dikirimi temen untuk pakan sama mereknya P500 juga dari New Hope juga. Itu yang terbaru harganya naik 310 ya, 310. Ada yang 315 juga. Kemarin kan 305 di tempat saya. Sampai kandang itu 305. Ini naik ya, 315. Ada yang 310 juga ada. Ambil sendiri mungkin lah. Tapi kadar proteinnya setelah dicek itu kok 17%. Mungkin apakah ada teman-teman lainnya juga mengalami hal yang serupa? Coba mohon dicek kembali untuk pakannya, kadar pakan proteinnya terutama ya. Yang dulu itu berkisar di antara 20 sampai 22%. Sekarang turun menjadi 17%. Nek benar memang itu kandungannya 17%, kita sudah tidak dapat mencampur bekatul sama sekali. Wis toh. Itu dicampur bekatul 5 kilo itu sudah di bawah 17%, pasti telurnya akan drop. Karena standar untuk minimal protein ada pada pakan puyuh petelur itu adalah 17%. Minimal itu 17%. Nah, itu sudah dibuat minimal oleh pabriknya ya. Nah, ini masih saya pakai
untuk yang pencampuran 50 kilo bekatul dan 10 kilo tepung ikan ini. Nah, nek pakane wis 17%, sudah 17%. Terus saya mau mengakalinya agar bisa mencampur dengan bekatul, itu harus bagaimana? Pasti harus dengan cara menambah kadar protein dengan tepung ikan. Lah nek tepung ikannya ditambahi, ayo percuma loh yo. Nanti kalau kebanyakan tepung ikan, jatuhnya malah lebih mahal nanti kita pencampuran pakan. Jatuhnya malah lebih mahal untuk pencampuran pakannya karena terlalu banyak modal. Ya. 17% mau kita campur dengan bekatul supaya menjadi 17% lagi. Loh, lah yo konyol loh yo, dicampur kok nggih dadi 17% meneh. Nah, coba. Mau kita turunkan menjadi 15%. Wis gak SNI, wis ora standarnya. Bukan standarnya untuk puyuh petelur memakan kadar protein di pakannya di bawah 17% itu sudah tidak standarnya. Pasti drop telurnya. Pabrik sudah dibuat 17%. Berarti kita sudah tidak bisa mencampur. Mau tidak mau harus menggunakan pakan murni. Kalau memang benar nanti untuk pengiriman pakan yang selanjutnya itu kalau memang benar proteinnya itu 17%, ayo wis ra iso nyampur ya. Meh dicampur model piye? Wong kemarin yang kadar protein 22% itu saya turunkan menjadi 18,02 ya. Dengan pencampuran yang 30 kilo bekatul. Kalau menggunakan tepung ikan itu saya hitung kemarin proteinnya 19,02 atau berapa itu. Pokoknya di atas 17%. Nah ini belum dicampur apa-apa, pakan murni sudah 17%. Wes, modar tuh ya. Nah, kalau memang benar nanti untuk pengiriman pakan yang selanjutnya akan saya cek. Kalau memang benar 17%, yo mau tidak mau harus pakai pakan murni lagi. Mau tidak mau harus pakai pakan murni. Nah, tidak mungkin kita mencampur dengan bekatul nanti terus kadar proteinnya muda. Tambah yang 17 jadi 19% dengan pencampuran bekatul. Lah aku untuk dalil konti. Wis ora mungkin karena 17% itu sudah batas minimum. Kita sudah tidak bisa mengotak-atik pakan lagi kalau memang kandungan proteinnya 17% ya. Wes, piye jajal. Nah, coba teman-teman yang kadar proteinnya turun dari biasanya, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita pecahkan solusinya bagaimana. Apa dilabrak bakul pakannya kono. Dia sekarat deh, bakul pakannya muda. Malahan untuk proteinnya diturunkan sangat banyak sekali itu ya. Oke, yang belum BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.